Ini adalah Sofia. Dia gadis yang cerdas sekali secara akademik, tapi seperti remaja pada umumnya ada aja khilafnya. Contohnya, dengan buat ortunya lemes karena tiba-tiba polisi ngegerbek rumah kami. Itu terjadi beberapa bulan lalu di mana aku dan suamiku memutuskan liburan untuk 1 bulan ke Indonesia tanpa anak ini. Dia nggak bisa ikut karena lagi musim ujian kelulusan SMA. Dan kami juga punya misi untuk ajarin anak ini mandiri sepenuhnya sebelum masuk ke dunia perkuliahan, di mana kalau di Amerika dia wajib tinggal di dormitory. So, sebulan tanpa ortu, pelajaran yang bagus kali ya untuk dia mengurus dirinya sendiri. We know things will happen actually. Entah itu lupa matiin pemanas, lupa ngunci pintu ketika keluar rumah, atau lupa matiin kompor. Ami cuma bisa berdoa ini nggak terjadi. Tapi ternyata terjadi dong. Rumah kami punya CCTV yang kalau ada tamu atau hal mencurigakan kami dapat notifikasi. Dan tahu-tahu di HP suamiku ada notif ini. Jantungku kayak berhenti berdetak guys, karena ini jam 2 malam di Amerika. Makin diperhatiin kami makin shock. Ternyata itu polisi. Lemes banget gak sih lihat kayak gini? Di kepalaku tuh pada saat itu udah aduh gak tahu lagi deh. Kayak anakku kenapa? Apa dia bikin pesta terus digerebek? Apa dia diculik? Apa dia pingsan? Kami nonton video ini live di Indonesia guys, dan gak bisa buat apa-apa selain nunggu. By the way saat itu salju tebel banget ya, jadi jangan salfok ngeliat polisinya dengan sopan nginjek keset untuk kesetan. Hello, you mind if I come in? Dan oh my god, mereka masuk rumah. What's going on? Aku kaget kenapa nggak ada kabar apapun dari Sophie. Is she okay? Yang aku takutin anak ini pingsan atau diculik dan nggak sempat beritahu kami. Terus tetangga sadar dan milih manggil polisi. Itu yang ada di skenario. Itu adalah menit-menit terberat dalam hidupku. Lemes banget dibuatnya sampai kami lihat pintu ditutup lagi. Dan polisinya keluar. Saat itu juga kami telepon Sofia dan ternyata dia buru-buru berangkat sekolah dan lupa ngunci pintu rumah. Gila kan? Pulangnya dia lihat ada buku ditaruh di depan pintu. Dia abaikan dan masuk rumah. Malamnya dia mulai takut karena buku yang ditaruh di depan pintu itu bertuliskan "They are coming". Paranoid melanda dan dia telepon 911. 5 menit kemudian polisi datang dan Sophie minta polisi ngecek apa ada penyusup di rumahnya. Dan si polisi suruh Sophie cek sendiri ada nggak barang penting dan berharga yang hilang sementara dia tunggu di ruang tamu. Ini penting guys, polisi mastiin hanya Sophie yang tahu letak barang-barang itu. Dan semua ini direkam sama dia juga di kamera depan dadanya. Sophie ngecek ke kamar-kamar, mastiin nggak ada yang hilang dan akhirnya bilang Pak polisi bahwa semuanya aman. Terus polisinya bilang jangan khawatir ya, kamu save nomor saya dan kalau merasa takut segera telepon. Saya dan teman saya akan pastikan kami patroli di sekitar rumah kamu dan mastiin kamu aman sampai ortumu datang kembali. End of story. Buat yang biasanya nanya-nanya, bayar nggak manggil polisi? Nggak guys, nggak bayar. Kan emang tugas polisi buat lindungin warga, bukan malakin warga. So ya jangan ngadi-ngadi. Hehe. Ceritain dong pengalaman kalian sama polisi di Indonesia di komen. Apa aja, boleh yang bagus maupun yang enggak. 4 cerita terbaik akan aku kasih hadiah uang jajan ya. Terus cerita